Ini nanti tuh di-record sebelum ini juga, sebelum tag juga gini. Jadi nanti ada paling ngasih clue dikit ya, Jal. Ngasih clue dikit gimana nanti podcastnya, terus habis itu ya udah kita akan mulai gitu. Nah, di santai aja jawabnya sesuai yang kemarin. Yang kemarin. Nanti ada paling ngembang-ngembang dikit sih. Santai aja ya, pokoknya santai aja. Iya. Gitu ya, Jal. Ya, Jal. Dah. Oke, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, kembali lagi di Gladys Talk. Kali ini Gladys kedatangan tamu spesial yaitu Anna Putri Palupi, mahasiswa Ilmu Hukum UGM. Oke Kak Anna, sebelumnya selamat pagi. Senang sekali Gladys kedatangan Anna kembali ya. Kali ini. Sebelumnya. Senang juga bisa diundang kan. Diundang lagi. Iya, betul. Oke. Untuk teman-teman di luar sana, Ana, mungkin banyak juga yang udah tahu, tapi untuk teman-teman yang belum tahu siapa itu Anna Putri Palupi, bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Kayaknya lebih banyak yang nggak tahu ya daripada yang tahu sebenarnya. Oke teman-teman, kenalin, aku Anna Putri Palupi, aku mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 gitu. Gitu nggak sih? Itu tak. Mau apa lagi? Oke Anna, selain kuliah ini, apa kesibukan kamu lainnya? Sebenarnya kalau misalnya di semester ini itu kayak udah mengurangi terkait dengan organisasi ya, karena dulu kan memang organisasi dan segala macam aku masih ikut, tapi sekarang kan udah semester 6 sudah mulai mengurangi itu karena emang tugas kuliah dan segala macamnya banyak gitu. Aku sekarang sih kesibukannya selain kuliah mungkin main teater karena aku suka gitu dengan itu. Keren sih. Aku lihat story-storymu nah. Story. Yang ini, yang Follow teater. Ana. Ya, yang teater ya. Iya. Terus kemudian apa? Persiapan KKN mungkin ya? Oh iya, persiapan KKN itu sih yang bikin kayak nyari sponsor. Sorry, mitra. Cari mitra teman-teman. Bukan sponsor, mitra. Terus ada lagi nggak mungkin? Kalau yang lain-lain sih nggak ada sih untuk di semester ini. Emang lagi fokus sama kuliah gitu. Karena kan kalau di hukum sendiri di semester 6 tuh banyak yang kayak praktek peradilannya gitu. Dan praktek peradilan tuh di luar kelas. Jadi mungkin kita bisa latihan kayak jam 7 malam sampai jam 9 malam dan lain sebagainya. Jadi kayak nyita waktumu banget gitu ya. Iya, nyita waktu banget. Kalau sebelum ini kuliah di hukum kan masih santai, jadi aku masih bisa organisasi, masih bisa main sana sini, masih bisa teateran, masih bisa ketoprakan gitu kan, masih banyak gitu. Nah, terus kemudian kenapa kamu ini akhirnya memilih jurusan Ilmu Hukum dan UGM nah? Kalau UGM-nya udah jelas karena aku orang Jogja. Gitu. Topir lah ya. Iya. Karena aku orang Jogja, terus aku anak kedua yang kayak nggak dibolehin keluar gitu. Kalau hukumnya, pertama itu karena justru orang tua aku tuh benar-benar yang kayak benci banget sama kayak yang namanya hukum dan lain sebagainya gitu. Tapi dulu aku pengennya tuh kriminologi UI. Tapi kan ya sekali lagi aku anak bungsu, terus aku anak Jogja, orang tuaku bilang kayak yang kenapa nggak cari yang ada di Jogja aja dan lain sebagainya gitu. Nah terus aku ngerasa kayak oh ya udah berarti kriminologi UI bukan buat aku karena ya kalau nggak dibolehin sama orang tua nanti nggak dikasih duit kan bingung ya kita ya, maksudnya kayak gimana mahasiswa nggak dikasih duit mau jadi apa kita gitu kan di sini. Terus pada akhirnya ya udah memutuskan di UGM aja, di Jogja aja gitu kan. Terus mikirnya adalah karena aku nih suka kayak ngobrol, aku suka nge-MC dan lain sebagainya, terus aku suka berteater juga. Aku ngerasa bahwasannya passion aku mungkin akan baik di ilmu komunikasi gitu kan. Akan kayak ya udah ilmu komunikasinya kayaknya seru nih. Terus aku ngelihat kakak-kakakku kayak yang di ilmu komunikasi kayak bikin film dan lain sebagainya. Itu aku suka banget. Tapi pada kenyataannya kan itu waktu itu aku daftar di SNBP basis prestasi gitu. Kenyataannya aku nggak lolos di situ gitu. Udah aku udah bukan sombong ya, aku lebih ke ya kayak aku pasti keterima. Kamu saat itu milih apa? Ilmu komunikasi mana? Ilmu komunikasi UGM. Iya, ilmu komunikasi UGM sama pilihan keduanya itu apa ya? Aku malah justru lupa deh. Aku lupa banget.
Terus kayak ternyata tidak keterima. Terus ya udah aku ngerasa kayak marah. Biasalah sebagai orang yang kayak udah kayak pasti keterima Iya, iya, gitu iya. kan. Terus pada akhirnya aku mikir lagi untuk kayak kriminologi lagi apa ya gitu kan. Tapi karena tetap nggak boleh di Jakarta, aku jadinya kayak yaudah yang mepet-mepet sama kriminologi apa. Terus kayak hukum nih gitu. Awalnya tetap ditentang karena Yes. orang tua aku kayak nggak suka hukum Kenapa gitu. nah? Ya biasalah kan orang tua kan kayak takut gitu kan anaknya kayak nanti kamu uangnya uang panas. Emang panas ya? Kan Enggak, tinggal enggak. dikipasin ya. Tinggal dimasukin kulkas ya gitu kan. Oh gitu alasannya Gitu. gitu. Terus berarti kamu ilmu hukum ini SNBT? SNBT, iya aku SNBT. Keren, keren, keren. Nah kemudian banyak orang tuh yang bilang ya anak hukum tuh terus suka debat, Mhm. pemikirannya kritis, terus Mhm. kemudian agak galak. Menurut Ana tuh stereotip itu bener nggak sih? Eee, sebenarnya, enggak semua mahasiswa hukum kayak gitu. Kalau bisa dilihat ya kayak lihat aku gitu kan. Jadi, nggak semuanya kayak gitu, Ya. stereotipnya sebenarnya nggak 100% bener, nggak 100% salah juga. Karena tetap ada mahasiswa yang kayak gitu, tapi ada mahasiswa yang kayak ya udah kayak pada umumnya Ya, aja ya, 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 ya. gitu. Cuma emang kan kalau misalnya dihukum kan memang, banyak mungkin kayak, perdebatan-perdebatan gitu-gitu. Terus yang kita harus apa ya, kita harus, ngerti sama situasi Mhm. sekitar kayak gitu-gitu. Jadi itu kan, membuat kita kayak harus berpikir kritis kayak gitu-gitu. Mungkin Oke. stereotipnya dari Iya, situ iya, gitu. iya. Jadi ini ya terbentuk saat kuliah itu emang dibentuknya seperti itu gitu ya, Nah? Iya kayak gitu. Oke, nah terus kemudian kamu bisa nggak sih gambarin ke teman-teman mungkin yang sekarang ini masih adik-adik SMA ya, Mhm. yang ingin masuk kuliah hukum. Mhm. Gambarannya gimana sih belajarnya kuliah hukum itu? Sebenarnya kalau belajarnya itu di semester-semester awal masih yang kayak ini Kak, masih yang kayak, mmm, kalau ditanyain ya masih kayak, saya," masih banyak tuh yang kayak gitu-gitu, karena mungkin masih pengen memperlihatkan mereka nih Ambis banget ya? siapa, ambis gitu kan. Karena kayak dulu kalau di TikTok tuh ada yang bilang kayak, "Kalau lu masuk kuliah pertama kali dan lu nggak ngerti apa-apa, lu bakalan diginiin," gitu-gitu. Jadi mungkin anak maba-maba tuh masih yang kayak, "Oh saya Pak," Iya, iya, gitu-gitu, iya, iya, masih iya. masih mencari mencari nyamannya di Iya, mana iya, gitu iya. kan. Tapi semakin ke sini, semakin ke sana gitu, kayak mungkin orang-orang lebih yang kayak, "Ah, ya udah deh nanti mungkin, bakalan dijawab sama yang lain," kayak gitu. Asik. Dan mungkin juga pertanyaannya lebih mendalam jadi, Mhm, kita dituntut untuk kayak, ya mikir dulu sebelum mhm, ngomong mhm, gitu mhm, kan, mhm. Iya, 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 gitu. iya. Sebenarnya kalau tegang sih enggak, Mhm, tegang tuh enggak, justru kayak seru banget. Kadang kayak, ya tergantung dosennya. Dosennya tuh ada yang nunjuk-nunjuk kan. Kalau misalnya nunjuk-nunjuk ya kita bakalan yang kayak setegang itu. Tapi ada dosen yang, tipe ngajarnya adalah, ya udah diskusi aja, kalau yang mau ngomong-ngomong, kalau nggak mau mhm, ngomong ya udah, kayak gitu-gitu. mhm. Jadi sebenarnya kuliah di hukum santai, ya gitu. Oke. Nah kemudian kan kamu ini semester 6 ya, Nah? Mhm. Apa aja sih yang sekilas bisa kamu share pelajaran apa aja yang kamu dapatkan sejauh ini? Pelajaran apa yang aku dapatkan Mhm. sejauh ini? Pelajaran Matkul, materi matkul kan? ya, Materi matkul, kan? matkul teman-teman ya. Pelajaran apa? Kalau matkul sendiri, pastinya kita belajar banyak banget ya sih, karena di Indonesia itu banyak banget hukum-hukum yang berlaku gitu, kayak hukum agraria yang bahas tentang, air tanah dan Tanah. segala macam gitu kan. Terus ada hukum adat gitu, aku juga mempelajari hukum adat. Nah, adat di Indonesia aja ada banyak Iya, banget, bener, bener. gimana dong kita gimana mempelajarinya gitu. Tapi, setidaknya anak hukum tuh dituntut untuk tahu mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Mhm. Setidaknya ada beberapa gitulah. Kita kalau misalnya mau mempelajari adat-adat yang lain mungkin bisa belajar sendiri gitu. Kan nggak mungkin kan dibahas semuanya di situ. Ya. Terus ada hukum Islam. Mhm. Jadi hukum Islam itu emang, di, hukum itu tuh sebagai matkul wajib ya. Jadi memang semua orang harus mengetahui hukum Islam gitu. Karena kan di Indonesia juga pakai hukum Islam ya Iya, sebagai bener, bener. hukumnya gitu kan. Jadi yang non muslim juga, harus belajar hukum Islam gitu.
Terus perdata tentunya. Perdata kan lebih kayak private, tentang perjanjian, tentang mungkin perusahaan dan lain sebagainya gitu. Kalau pidana kan nanti lebih ke publik gitu kan, yang menyangkut negara dengan masyarakatnya kayak gitu-gitu kan. Terus ada juga matkul banyak banget lagi. Banyak banget ya? Terus kayak ada matkul pajak, hukum pajak, pajak ya bahasnya tentang pajak-pajak lah kita kan gitu. Jadi kalau misalnya di pajak itu kita juga harus ngitung. Jadi kalau teman-teman ngomongnya hukum enggak untuk menghindari ngitung-ngitung, salah. Kita ngitung, ngitung waris, ngitung pajak gitu kan. Nah, terus kita ada hukum apa lagi ya? Oh, hukum internasional. Hukum internasional, terus ada hukum bisnis. Hukum bisnis itu ya sebenarnya pecahannya dari perdata itu sendiri gitu. Terus ada aduh banyak banget semua hukum di Indonesia tuh banyak banget. Bentar. Tak rem dulu ya. Kemudian kalau tadi kan ada hukum Islam, hukum adat. Itu tuh ini enggak sih? Saling berkaitan, bisa saling dikaitin, atau malah berdiri sendiri, atau malah tumpang tindih? Sebenarnya itu bisa saling berkaitan, bisa juga berdiri sendiri-sendiri kayak gitu. Misal nih hukum waris, karena waris di Indonesia ada waris Islam, ada waris perdata juga. Jadi kayak sebenarnya mereka bisa berdiri sendiri kalau misalnya subjek hukumnya tuh orang Islam dan orang non Muslim misalnya kayak gitu, orang Muslim dan non Muslim. Kalau non Muslim jelas warisnya pakai waris perdata. Tapi kalau misalnya yang Muslim itu pakai warisnya waris Islam. Tapi sebenarnya bisa milih juga. Bisa milih kamu mau pakai sistem waris yang mana yang memang yang menguntungkan buat kalian kayak gitu. Jadi emang memang hukumnya tuh kayak gitu. Jadi nggak yang harus ini saklek gitu enggak ya? Enggak harus kayak gitu. Nah, kemudian kalau ini hukum adat, aku penasaran banget ketika aku kan dulu pernah denger aja ya hukum adat tuh. Setiap daerah kan punya adat sendiri-sendiri dan itu tuh istilahnya menggunakan adat mereka. Sejauh ini yang kamu pelajari hukum adat mana sih yang paling istilahnya paling ribet, paling detail? Paling ribet, paling detail yang dipelajari ya sebenarnya hukum adat mana ya sebenarnya kayak sebenarnya kalau misalnya yang dipelajari di hukum sendiri itu beneran yang kayak oh ya nanti misal nih ada perselisihan adat nih kayak gini. Aku lupa itu adat mana tapi kayak misal ada perselisihan adat ya itu harus dibawa ke kepala adatnya dulu untuk diselesaikan. Ada pengadilan adatnya gitu. Bukan pengadilan formal gitu. Tapi pengadilan adat dulu. Nah, setelah nanti pengadilan adatnya ternyata nggak bisa menyelesaikan ini atau kayak ya intinya nggak bisa selesai di situ, barulah boleh dibawa ke pengadilan negara gitu. Tapi untuk kayak di pengadilan adatnya itu sendiri itu pasti beda-beda. Tapi kayak kalau misalnya whole adatnya sendiri kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi setiap misalnya ada pertikaian gitu ya dibawa ke pengadilan adat dulu, baru nanti bisa diselesaikan di pengadilan formal kayak gitu. Berarti ketika pengadilan adat itu yang menggunakan hukum adat itu. Yes. Ketika pengadilan formal menggunakan hukum negara gitu ya. Benar. Kayak gitu. Sip, mantap. Nah, kemudian ada nggak sih hal yang paling kamu kagetin sejauh ini? Oh, ini ternyata dipelajarin juga ya di ilmu hukum. Ternyata dipelajarin juga di ilmu hukum apa ya? Aduh. Atau kamu udah memprediksi semua akan dipelajari di situ? Kalau memprediksi sih enggak, karena kan aku basically keluargaku bukan keluarga hukum gitu kan. Sebenarnya ya adat itu tadi sih Kak. Adat terus sama aku nggak berpikir bahwasannya hukum masalah pajak sih, masalah pajak. Iya, aku nggak nyangka itu kan. Kok iya ya kok gitu. Ketemu lagi gitu. Loh kok ada ini. Oh sama ini sih, sama ada matkul namanya filsafat hukum. Aku pikir kan kayak ngapain belajar filsafat hukum, ternyata itu penting kayak gitu loh sebenarnya. Aku awalnya kayak ngapain belajar filsafat hukum gitu. Oke.
Kemudian ini sih, ketika anak-anak SMA tadi pengen masuk kuliah hukum nih, apa aja hal yang mereka harus siapin dari sekarang? Hal yang mereka harus siapin sekarang, mental. Oke. Mental sama ini sih menurutku sebenarnya masalah pertemanan. Menurutku di SMA dan di hukum itu sangat-sangat berbeda gitu masalah pertemanannya karena mungkin aku sebagai orang Jogja yang biasa kayak berkumpul bersama manusia-manusia, terus aku SKSD sama semua orang gitu kan. Ketika aku masuk di hukum, aku SKSD sama orang, didiemin guys, didiemin saya. Kayak lu siapa Pruy gitu kan. Tapi mungkin itu hanya untuk sebagian orang ya, tapi emang mentalnya perlu disiapkan untuk itu juga. Untuk didiemin tadi ya? Untuk didiemin. Terus mentalnya juga harus disiapin kalau misalnya tiba-tiba orang akan bertanya kayak, emang hukum di Indonesia masih ini, emang kamu bakalan gimana kalau kuliah di hukum, emang mau kerja apa besok, gitu-gitu. Emang maksudnya hukum tuh terkadang kuliah di hukum tuh kadang kayak dipikirnya ini orang pasti gini nih, ini orang pasti gini nih, banyak stereotipnya gitu. Betul. Terus sama persiapin ya belajar tipis-tipis tentang keadaan negara sekarang, biar kalau ditanyain nggak kayak, gimana sih kamu orang hukum kok nggak ngerti? Iya, betul. Oke, setuju sih aku karena memang ketika kamu menjadi anak hukum tuh setidaknya merepresentasikan hukum ini ya, nah. Keadaan ini ya nggak sih? Kalau merepresentasikan berarti kita hancur semua, bobrok semua dong. Enggak, bukan gitu. Enggak, jadi lebih mungkin kita lebih apa ya, lebih kayak ya bisa bersikap terhadap suatu keadaan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Ya, lebih aman itu jawabannya ya. Betul. Nah, kemudian sebagai mahasiswa hukum ya ini, gimana kamu melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Nah, Waduh, udah pembahasannya udah kayak gini ya. ini santai ya teman-teman. Aduh, ada tukang bakso nih di depan. Tapi kalau misalnya melihat hukum di Indonesia saat ini sebenarnya jadi ironi ya, dan cukup sedih juga. Sebenarnya banyak banget peraturan yang ada di Indonesia, kayak tadi aku sempat sebutin juga kan banyak banget hukum yang ada di Indonesia gitu. Tapi itu tuh jadi suatu peraturan yang emang ada di atas kertas aja. Jadi mereka tidak memikirkan tentang keadilannya seperti apa, atau kayak nanti apakah masyarakat ini akan menerima manfaatnya dari situ. Itu tuh juga kadang tuh diabaikan gitu. Misal nih kemarin sempat ada film yang viral ya kan. Pesta itu ya. Nggak usah disebut ya. Pesta apa nih gitu kan. Cari aja sendiri gitu kan. Jadi di situ kan juga kelihatan mungkin kayak perusahaan dan pemerintah tuh memang di atas kertas bisa aja mereka melegalkan aksi mereka untuk kayak ya ini kan sebagai proyek pemerintah, sebagai apa namanya untuk kemaslahatan orang banyak untuk pangan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi apakah mereka melihat keadilan untuk masyarakat yang punya tanah tersebut sebenarnya gitu? Kan enggak juga kan. Jadi itu jadinya peraturan tuh cuma ya udah di atas kertas, lu bener, ya udah akan dilakukan gitu. Kayak pemerintah dan perusahaan, ya aku bisa kok, aku legal kok ke situ. Tapi apakah melihat masyarakat ada di situ merasakan keadilan? Aku rasa juga enggak gitu kan. Kayak ya di sana mungkin bahas-bahas filmnya sedikit kayak ya padahal udah dikasih tahu nih ini tanah adat tuh di sini, tanah adat tuh di sini dan segala macam. Tapi mereka tetap aja masuk karena merasa kayak loh ini aku dapat izinnya loh gitu. Tapi ini enggak sih, nah, kuat mana sih ketika tanah adat dan tanah yang dapat izin udah resmi nih dari pemerintah dengan tanah adat kan biasanya nggak ada ini ya, nggak ada sertifikat, nggak ada hitam di atas putih. Nah, kuat mana sebenarnya? Nah, kalau untuk masalah kuat mana tergantung kepentingan dong. Iya. Kalau kepentingannya pemerintah untuk cari tanda kutip cari muka terhadap internasional, terhadap ini ya tetap kuat hukum adatnya gitu. Tapi kalau misalnya kepentingannya pemerintah untuk kayak ya mau membangun lahan
sawit, Iya, S-word. Sawit di situ untuk membangun ini tebu di situ dan lain segala macam. Sebenarnya kan itu ada ketimpangan terhadap kekuasaan juga ya. Kalau mau dilihat kekuasaan pemerintah itu kan lebih tinggi jauh daripada masyarakat adat gitu. Pun masyarakat adat jarang untuk diekspos gitu. Jarang untuk diekspos gitu dan biasanya masyarakat yang jarang diekspos gampang juga untuk ditindasnya kayak gitu kan. Jadi itu kalau kepentingannya kayak gitu ya akan lebih kuat pemerintah yang kayak, aku punya izin nih untuk kayak gini, aku bisa melakukan apapun untuk tanah-tanah adatmu gitu. Tapi sebenarnya sejauh ini yang dilihat, yang pernah aku setidaknya tahu gitu kan, memang banyak tanah-tanah adat yang memang kayak tiba-tiba perusahaan datang ke sana karena dapat izin dari iya, bener. pemerintah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang kalau kuatan mana tergantung kepentingan itu tadi sih. Oke, pilihan lah ya. Ya kan mau pemerintah mau ngelindungin Heeh. warganya, Heeh. masyarakatnya atau pemerintah mau mengeruk itu gitu ya. Iya. Oke, gitu Gitu. teman-teman. Nah, kemudian menurutmu tantangan terbesar apa dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini? Nah? Oke, tantangan terbesarnya mungkin kita pakai ada bukan teori hukum ya, apa ya namanya? Makanya itu dari Lawrence siapa gitu. Jadi di hukum sendiri itu sebenarnya ada 3. Pertama ada substansi, yang kedua ada kultur, yang ketiga ada struktur. Kalau substansi ya udahlah, udah terlalu Iya, banyak lah, kita terlalu capek lah untuk itu gitu. bener bener. Tapi sebenarnya tantangan yang ada di Indonesia itu ada di kultur dan ada di strukturnya. Mhm. Itu menurutku. Karena strukturnya banyak nih lembaga penegakan hukum, banyak banget. Tapi apakah kita bisa memastikan bahwa mereka nggak punya kepentingan yang beda-beda? Pasti punya dong kepentingan yang beda-beda. Kejaksaan punya kepentingan sendiri, Betul betul. kepolisian punya kepentingan sendiri ya untuk cari nama itu tadi. Mhm. Terus ya intinya lembaga-lembaga penegak hukum ini justru punya kepentingan sendiri-sendiri yang memang bakalan kayak bisa clash gitu loh. Bisa maksudnya kayak ya mereka akan mencari keuntungan lah dalam setiap masalah yang ada gitu pasti ada. Mereka pasti nyari itu juga gitu. Yang kedua terhadap kultur. Kalau misalnya, Kakak sendiri tahu kan pasti di Indonesia nih banyak kayak, apa, hukum sekarang bisa dibeli. Iya. Kalau lu punya kuasa, ya lu bisa beli hukumnya, atau kayak lu punya duit, ya udah lu nggak bakalan masuk ke ini juga, nggak bakalan masuk ke penjara juga, misal kayak gitu kayak gitu. Nah, itu jatuhnya kayak gampang ke hukum dan Iya. itu kayak gimana hukum bisa ditegakkan kalau misalnya pikiranmu aja masih kayak, ya udah kan hukum bisa dibeli, Mhm. gitu. Jadi menurutku masyarakat di Indonesia tidak ada kesadaran untuk kayak, ya udah hukum ini penting loh, hukum ini tuh sebenarnya bisa ditegakkan loh. Tapi mereka mikirnya kayak, ya udah kalau aku punya duit, aku bodo amat lah sama ini, kayak gitu. Tapi kan, masyarakat berpikir gitu karena emang contohnya tuh ya terlalu banyak nggak sih? Oh ya, Iya kalau kan? itu iya, aku setuju terhadap hal tersebut. Tapi kan kenapa nggak kita berpikir kritis terhadap hal tersebut gitu loh. Maksudnya kayak Mhm. kenapa kita sendiri nggak mau merubah pemikiran tersebut gitu-gitu. Tapi memang susah karena itu kan orang yang ada di Iya, dalam sistem itu ya gitu. bener Kalau bener. misalnya kalau misal mau, ya udah kita sama-sama berjuang untuk masuk ke dalam sistem untuk, setidaknya sekarang idealisnya kita masuk ke dalam sistem untuk setidaknya di dalam penegakannya, kita yang bisa, menegakkan itu tanpa harus kayak dibayar, tanpa harus segala macam gitu. Biar merubah stereotip orang terhadap hukum yang ada di Indonesia. Karena emang susah banget Iya, kan bener Kak bener untuk bener. kayak Tapi kamu optimis ini bisa terjadi ya suatu saat, bisa berubah gitu? Bisa berubah kalau bareng-bareng mau mengusahakan gitu, menurutku. Iya Karena, iya. mungkin sekarang menurutku Gen Z enggak, Mhm. maksudnya anak angkatanku gitu, banyak yang sudah kayak, ya udah kalau misalnya kayak gini, ya udah mau diapain lagi. Banyak yang sudah menyerah Iya, sebelum betul. dia melakukannya, dan itu juga jadi kesusahan kita sendiri gitu. Ketika kayak, oh ya udah melihat sesuatu, oh ya udah kalau kalau ditindas, oh ya udah, itu kan Iya kesel iya banget iya ya iya, bener. rasanya kayak gitu. Jadi kalau memang kita masih punya daya, kita juga dibekali oleh banyak ilmu gitu, dan kita mau menggunakan ilmu itu ya menurutku bisa-bisa aja. Oke, iya sih aku setuju banget sih. Soalnya emang perubahan itu nggak bisa
kita lakuin secara sendiri ya nah. Sendiri ya nggak bisa. Betul, Dari berapa juta Iya. puluh ribu yang ada di sini gitu kan. Oke. Terus kemudian ini sih nah, daripada ini deg-degan banget ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kemudian ini, apakah generasi muda sekarang itu masih menurutmu mempunyai peran penting sepenting apa dalam mengawal hukum dan demokrasi? Penting banget, itu penting banget. Sebenarnya gini, kita nggak punya senjata apapun, Mhm. senjata senjata yang beneran yang bisa dor-dor orang misal kayak gitu, kita nggak punya. Tapi sebenarnya kita tuh punya senjata yang cukup kuat loh, Kak, menurutku. Sekarang coba dilihat misal, orang ada masalah apa di jalan, di-Q-Q-in Iya, orang, iya. tinggal kayak, aku viralin aku viralin." Sebenarnya itu senjata juga buat kita. Mhm. Karena kalau misalnya, lihat sekarang banyak yang kayak no viral, no justice. Iya. Ya itu benar, tapi itu emang cara kita untuk, itu senjata kita untuk, mengawal keadilan, untuk mengawal, apa namanya, kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu. Mhm. Karena ya mau nggak mau nggak bisa dipungkiri juga, kasus-kasus yang memang tidak diviralkan itu akan sangat lama. Iya. Tapi ketika diviralkan, wah, langsung jedar, pihak manapun juga pasti mau cari muka dong Iya. terhadap hal tersebut. Jadi ketika itu viral, ya mau nggak mau, eee, apa namanya, kasus itu akan terus kayak dibawa dan juga, mereka terdesak untuk, cepetanlah menyelesaikan ini atau menyelesaikan ini dengan baiklah Benar, biar benar. biar nggak diamuk warga sekitar Iya, gitu. benar. Karena viral kan jadi orang-orang melihat ke sana gitu kan, jadi fokus terhadap kasus yang ada kayak gitu. Itu jadi senjata sih Kak Iya. menurutku. Aku setuju banget sih ketika, no viral, no justice itu menjadi senjata utama. Karena memang banyak kasus tuh ketika ini sudah hilang, itu kan mereka bisa apa ya, berlaku sewenang-wenang. Oh Ya, iya benar. gitu. Lebih amannya gitu bahasanya. Berlaku semaunya sendiri Iya, sebenarnya iya, gitu kan. gitu. Nah, kemudian apa sih nah alasan anak muda saat ini tuh harus melek, paling enggak melek hukum, terus melek kondisi sosial dan politik? Ya jelas harus sih menurutku. Karena gini, mungkin banyak anak muda kemarin kayak waktu pemilihan, presiden, maaf banget Mhm. kayak dia, ya udah kita lihat aja yang, Iya. yang mungkin viral di TikTok dan segala Mhm. macam kayak gitu-gitu. Viral juga agak menyeramkan ya gitu Iya. ternyata. Terus kayak, mungkin kayak ikut-ikutan FOMO aja atau justru kayak kalau udah nggak punya harapan ya udah dia golput aja menurutku, mereka seperti itu. Tapi mereka tuh tidak berpikir bahwasannya semua yang ada di dunia ini adalah produk politik. Iya. Termasuk aku mengakui hukum tuh produk politik. Ketika dia punya kepentingan, ya diubah aja. Kayak Mhm. kemarin kan Iya. ada dong Benar, viralnya. benar, benar, benar. Hangat terus ya ini. Ada dong viral-viral yang kayak, diubah untuk menguntungkan, pihak kayak Iya. gitu. Terus harga bahan pokok, harga minyak dunia, harga listrik bahkan, terus untuk produk-produk baju, produk makeup dan segala macam, itu juga, sebenarnya tergantung dari orang yang berkuasa saat itu, yang di mana itu politik banget Iya, gitu kan. betul. Ketika kalian salah milih, eee, pemimpin yang Iya. kalian mau, ya udah mungkin dolar akan 17.600 Iya, kan. dan ini dolar nggak sampai desa. Karena pakainya dulur tau nggak? Yang itu, jadi emang orang desa nggak pakai dolar, Heeh, mereka pakai dulur. heeh, Minta uang sedulur heeh. maksudnya gitu. Bener kok, tapi Iya, orang iya. desa tuh nggak pakai dolar, Iya, tapi bener, bener. mikir nggak sih gitu. Jadi emang harus banget melek hukum karena Mhm. siapa lagi yang punya energi lah, yang punya energi untuk, apa namanya, memviralkan, untuk energi untuk, membesar-besarkan, apa namanya, kasus-kasus yang ada ya memang memang anak muda gitu Iya, kan. bener, Jadi kayak, bener. ayolah melek politik lah, mungkin kita udah nggak bisa berharap lagi sama orang-orang yang masuk sistem, kita nggak bisa berharap lagi sama, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin nenek-nenek dan Mhm. kakek-kakek yang memang sudah tidak mengikuti mengikuti zaman gitu ya. Kita udah nggak bisa berharap lagi untuk mereka kayak
melek hukum, melek politik gitu. Tapi untuk anak-anak muda, kalian sayang banget sih, kalian dikasih ilmu, kalian bisa kuliah ya, sekarang kalian bisa kuliah pakai beasiswa dan lain sebagainya. Tapi kalian menghadapi politik saat ini dengan kayak ya udah mau gimana lagi, enggak bisa, melek ayo lah, parah banget. Dan menurutku hasil pilpres kemarin tuh gambaran betapa masih sangat rendahnya anak muda yang melek akan politik. Itu dia, menurutku itu sayang banget sih. Bener. Sayang banget ketika ada pilihan lain yang lebih baik ya. Iya, Ada bener. beberapa pilihan lain yang lebih baik. Jadi gini, kalau misalnya dulu di kuliahku sendiri, ya pernah dibilang kayak gini, ada dosen yang pernah bilang gitu, ya semua calon presiden itu setan. Tapi gimana cara kita memilih setan itu, lu mau yang gendruwo, mau yang pocong, apa mau yang tuyul? Bener. Setidaknya yang nggak yang serem-serem amat lah, gitu loh. Nggak yang bikin lu takut banget lah gitu. Tapi yang dipilih di sini adalah gendruwo yang bisa nyamar jadi tuyul, misal kayak gitu kan, itu juga serem ya gitu kan. Kalau mau dibilang ada yang lebih bagus, ada, tapi ya sama-sama setan. Cuma gimana cara kita untuk mengawal ini terus gitu loh. Mungkin pilih pemimpin yang masih bisa dikawal, bukan pemimpin yang kayak nggak mau dengerin, lu siapa gitu kan. Gitu-gitu. Iya sih, meskipun pilihan kita sama-sama kalah. Nggak apa-apa, tapi kan bersatu. Kalau gini, kan kemarin tuh sempet kayak aku lihat di Twitter kayak mau diem aja karena nanti kalau ngomong takut disalahin kan, itu juga pilihanku. Ya iya, lu salah. Lu salah anjir. Gitu loh, karena yang aku lihat kemarin ya, Kak, setidaknya bahkan temanku sendiri ada yang memang kayak memilih orang tersebut karena kayak kasihan karena udah mencalonkan diri beberapa kali. Ya lu lihat kenapa dia mencalonkan diri beberapa kali nggak kepilih-pilih gitu kan harusnya. Betul. Terus masalah politik juga, maksudnya kayak lu tuh ngerti gak sih kalau misalnya harga-harga di dunia ini tuh diatur sama politik lu gitu, diatur sama kebijakan yang diambil sama pemerintah zaman sekarang gitu. Kan kayak aduh gimana sih gitu. Masalah HAM juga nggak akan selesai-selesai gitu. Karena yang ya udahlah, kita tahu lah masalah HAM tersebut. Terus kayak tiba-tiba menteri HAM-nya yang nggak ngerti-ngerti amat tentang HAM, atau menteri pariwisatanya nggak ngerti-ngerti amat tentang pariwisata, kayak gitu-gitu kan berarti kebijakannya juga nggak akan mencerminkan sesuatu yang baik. Betul. Karena memang banyaknya permasalahan itu harusnya diselesaikan orang yang kompeten di situ ya. Nah, iya, kalau menurutku iya. Masa kita kekurangan farmasi ini, kekurangan tenaga farmasi, tapi yang aduh gimana ya? Jadi tapi solusinya bukan menghadirkan tenaga-tenaga farmasi yang memang berkompeten, tapi lebih ke ya udah kan tenaga farmasi kita bisa yang nggak lulusan farmasi. Loh piye sih? Kalau kayak gitu piye sih gitu. Berarti kasih aja obat apa kayak terserah, karena ini kayaknya emang film agak lain diterapin di Indonesia beneran. agak lain. Terus ini mungkin ya nah, pendinginan dulu ya, ini panas banget. Dingin sih sininya. Itu sih teman-teman, jadi sekilas tentang hukum tadi, kondisi di Indonesia tuh seperti itu. Dan ini untuk teman-teman SMA di luar sana. Ini kan Kak Ana ini kan aktif banget kuliah, kemudian aktif organisasi, kemudian ada teater juga ya. Bisa nggak ceritain awal mula kamu itu tertarik ke dunia-dunia itu nah? Soalnya kan beda ya ini tuh antara hukum sama teater tuh kan bertolak belakang banget nih istilahnya. Iya benar. Banyak yang bilang kayak gitu juga. Tapi gini, kenapa aku akhirnya bisa memilih teater, memilih ke hukum gitu. Sebenarnya dulu aku sih waktu SMP sih. SMP tuh kan bener-bener pencarian jati diri itu menurutku ya. Jadi kayak aku di situ kayak cari nih apa yang sebenarnya aku suka. Jadi dulu waktu SMP tuh aku bener-bener yang kayak aku ikut basket, aku ikut volley, aku ikut dance bahkan, terus aku ikut tonti,
aku ikut OSIS, aku ikut ya pokoknya semua tuh bermula saat SMP. Karena aku dulu kayak karena aku satu-satunya orang yang ada di SD-ku yang lanjut ke SMP itu, jadi aku kayak ya udah bodo amat, aku nggak punya temen ya bodo amat gitu kan. Jadi kayak ya udah aku berani untuk ngambil itu semua gitu. Aku juga ngambil teater waktu itu, sebenarnya teater cuma dari kakak-kakak isi yang datang ke sana untuk kayak yang ngajarin lah setidaknya kayak gitu. Terus aku mulai berdinamika di situ dan lain sebagainya, dan satu persatu aku lepasin kayak oh ternyata nggak cocok, oh ternyata nggak cocok nih, oh ternyata nggak cocok gitu-gitu, dan pada akhirnya ya udah nyantollah ke si teater itu tadi kayak gitu. Jadi kayak memang itu udah dari SMP aku mencari jati diriku, aku sukanya apa sih sebenarnya kayak gitu, dan aku nggak takut untuk kayak oh di sini nggak ada temenku, aku sih bodo amatan ya masalah kayak ada temen atau enggak, ya udah aku masuk aja kayak gitu. Terus untuk hukum sendiri sebenarnya tadi udah aku ceritain ya, karena orang tua aku takut hukum, justru aku kayak kenapa sih, ada apa sih dengan ini gitu. Jadi aku ngerasa aku pengen cari tahu, emang dasarnya aku memang anaknya pengen cari tahuan banget kan, jadi kayak ya udah gitu. Oke, berarti caramu menemukan passion itu tuh dengan cara seperti itu ya, Nah? Nyoba Nyoba dulu gitu ya? dulu semuanya, karena kalau misalnya nggak dicoba ya gimana lu mau tahu, masa Iya cuma iya, ngelihat, bener. kayaknya aku suka ini, Iya kan nggak mungkin iya juga iya kan. iya. Berarti, eee, menurutmu passion itu emang dicari ya, bukan passion yang menghampiri kita gitu ya? Eee, iya, passion tuh tentunya akan dicari, passion Mhm. menghampiri kita mungkin aku belum pernah melihat contohnya, mungkin kalau misal dari kecil, tapi, dari kecil itu pun pasti orang tuanya mengarahkan Iya. untuk lu datang ke passion tersebut. Kayak, kayak misal punya bakat nyanyi, tapi sama orang tuanya tidak diarahkan ke situ atau dianya sendiri tidak mau belajar tentang itu, menurutku juga, akan nggak jadi passion-nya dia juga, kayak Iya sih, heeh. gitu. Mungkin udah ada nih, tapi kayak nggak dikembangkan lagi, Iya. kayak gitu-gitu. Jadi memang passion tuh harus dicari, dan mungkin passion tuh juga bisa ketemu lewat kayak, lingkungan sekitar. Misal nih, kakakku suka, berteater, terus adiknya jadi cari-cari juga, kayaknya seru nih teater," gitu. Iya. Tapi kan itu tetap kita yang tetap Nyari ya? menghampiri, Iya, kita tetap betul. nyari, kayak gitu. Betul betul. Aku setuju banget sih, ketika anak seorang itu menemukan passion-nya, berarti itu kan melalui proses yang panjang, entah Mhm, itu dia mengenali sendiri atau dikenalkan orang lain, dikenalkan, heeh. termasuk orang tua tadi sih. Iya, benar. Setuju banget. Nah, kemudian sejauh ini nah, apa hal yang paling mengubah pola pikirmu selama kuliah ini? Apa hal yang paling mengubah pola pikirku? Dulu tuh gini, dulu tuh aku sangat sangat ngikut aja sama orang tuaku gitu, lingkunganku seperti apa, pilihan politik, dari lingkunganku seperti apa. Aku ngerasa kayak, ya udah aku terkungkung di situ, aku melihat suatu pimpinan ini bagus karena orang tuaku nganggep beliau ini bagus. Jadi aku tidak berpikir yang kayak macam-macam, tidak skeptis terhadap sesuatu yang memang ada di sekitar kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Tapi ketika di, kuliah sendiri, aku dipaksa memang harus seperti itu untuk skeptis terhadap keadaan sekitarnya seperti apa gitu. Mmm, Terus aku jadi melihat, oh iya ya pemimpin dulu yang aku dukung itu tuh nggak yang sebaik itu. Itu aku bisa berpikir bahwa dia sebaik itu ya karena orang tuaku berpikirnya demikian. iya. Emang lingkungan kan sangat-sangat Mhm, berpengaruh ya Kak terhadap betul betul. pemikiran orang, dan, aku yang diberi privilege untuk bisa kuliah akhirnya bisa ngerti, kalau misalnya nggak semua tuh bagus, nggak semua Iya. tuh, kayak gitu loh, nggak semua hal tuh kayak ya udah aja loh Iya ternyata iya kayak iya, benar gitu. benar. Jadi itu yang mengubah cara pikirku. Dulu aku tuh Mhm. bener orang yang kayak, "Oh ya udah berarti nih orang bagus karena orang tuaku ngerasa dia Ah, bagus," gitu. berarti kamu melihat dari sudut yang berbeda mungkin ya? Iya, dari sudut yang berbeda, itu tuh jadi, mungkin jadi banyak berantem sama orang tua, tapi menurutku itu jadi lebih hidup, jadi lebih jalan diskusinya karena aku tahu sudut pandang yang berbeda, daripada kayak iya-iya aja dan malah justru nggak ada perdebatan yang gimana-gimana, Betul betul sekali gitu. betul sekali. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, nah, Mhm. apa sih skill yang paling penting dimiliki anak muda saat ini? Skill yang paling penting berpikir kritis dan skeptis terhadap sesuatu, menurutku itu
Karena yang aku lihat sekarang mungkin anak muda tuh udah jarang banget untuk berpikir kayak gitu, termasuk anak-anak hukum ya. Iya. Anak-anak hukum tuh jujur banyak yang memang sudah lurus kayak gitu, aturannya kayak gini ya kayak gini. Yang dia pelajari kayak gini ya kayak gini, yang dia tahu kayak gini ya kayak gini Iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak banyak berpikiran kayak misal pemerintah ngadain sesuatu nih, misal kayak ada peraturan baru dan segala macam, mereka tidak skeptis, kenapa sih pemerintah ngadain ini kayak gitu. Jadi menurutku skill yang memang harus anak muda punyai adalah skill untuk berpikir kritis, untuk skeptis terhadap sesuatu itu nggak masalah loh sebenarnya gitu. Oke, oke. Jadi kita lebih lebih detail lah ya mengetahui produk itu gitu ya, Nia? Iya, heeh. Mhm. Jadi kayak tanyainlah sesuatu yang memang kalian perlu tanyain gitu. Kayak lagunya Sherina, kalau tahu mengapa bintang bersinar, Iya, mengapa air mengalir, iya, kayak iya. gitu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang susah Mhm, dijawab, mhm, mhm. tapi eee eee, kita nggak pernah tanyain itu kenapa Bener. gitu kan. Dan film petualangan Sherina pun nggak menjawab itu. Itu dia, kenapa hayo air mengalir, kenapa hayo ada air di dunia ini. Iya, Sebenarnya nggak bener. menjawab, kalau misalnya menjawab, "Oh iya semuanya dari Tuhan," tapi menurutku itu nggak Iya, bisa iya, untuk iya, kita iya. berpikir Mhm, kritis. mhm. Iya, iya Tuhan ada, aku percaya sama Tuhan, tapi kenapa air bisa mengalir Iya, itu kan iya, susah iya, ya iya, iya. dijawabnya. Jadi itulah skill yang harus kita butuhkan untuk skeptis terhadap sesuatu, untuk kritis terhadap sesuatu kayak gitu. Oke, keren sekali Ana Putri Palupi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih lagi udah sharing banyak banget di Gladys. Dan Gladys tentu senang banget kedatangan Ana Putri Palupi kembali. Lancar-lancarlah KKN selanjutnya. Amin, Bulan cariin apa ya? sponsor. Ya, sponsor bisa drop di sini. Klik klik klik. Bulan apa ya? Bulan Oh, Juni. Juni, oke. Oh 30 iya, Semoga iya, lancar semuanya, Ana. heeh. Dan untuk teman-teman di luar sana yang pengen masuk ilmu hukum, boleh banget kalian pantengin terus IG Kak Ana ini. Apa? Jangan Oh, dipantengin aja jangan, dong. jangan dipantengin. Di DM lah, di Iya, DM nggak oke, masalah. nggak masalah. ANN Palupi. Oke, A, oke. N-nya 2 terus Palupi. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa explore lebih banyak, lebih Mhm banyak mhm. lagi, bisa lebih detail lagi tanya ke Ana. Dan untuk teman-teman di luar sana, terima kasih udah nonton Gladys Talk. Semoga obrolan ini bermanfaat. See you. Bye.